Kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia, kami naikkan syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami, dan kami siaga mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang terus memimpin kami, dan semua yang kami kerjakan dalam penyembahan kami, dalam kami merenungkan firman Tuhan, maupun ketika kami melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Saudara, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia dan Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, dalam doa malam sekali lagi kami mengingatkan bahwa kami menanti pertanyaan-pertanyaan kerohanian yang kami bisa menjawabnya dan akan kami ketengahkan sebagai tema-tema dalam doa malam kita. Juga dalam doa malam ini saya seringkali membawa perenungan ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam pengamatan apa yang terjadi di sekitar kita pada zaman ini, saudara ya. Karena zamannya semakin luar biasa, kita menghadapi juga peristiwa-peristiwa luar biasa, dan hal-hal semacam itu kalau ditinjau dari firman Tuhan, kita berusaha supaya kita mendapatkan kunci kemenangan darinya. Artinya peristiwa-peristiwa yang ada di zaman ini yang tidak perlu kita tiru, nah itu kita tinjau dari sisi kebenaran firman Tuhan. Tapi yang harus kita teladani, kita juga bisa mengambilnya selaras dengan firman Tuhan. Atau bahkan ada hal-hal yang merupakan kasus umum yang menimpa masyarakat, dan bagaimana kita dari sisi kehendak Tuhan itu bisa menghadapinya. Nah, itu yang kami kerjakan ya dalam mempersembahkan doa malam di setiap renungan kita ini. Nah, untuk kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Nah, ini yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita ingat dan kita cermati hari ini. Ini hari-hari ini kalau saudara yang mengikuti berita sedang menjadi berita utama di beberapa lembaga pemberitaan itu ya. Jadi saya memberi judul renungan malam hari ini, belajar dari berita Lukas NMB
ya, Gubernur Lukas NMB. Nah, sekali lagi ini sudah menjadi berita, saudara ya. Jadi saya hanya mengajak saudara untuk merenungkannya dari berita yang ada. Entah berita itu benar atau salah, itu nanti akan terbukti di pengadilan. Dan akhir dari berita ini seperti apa, tapi yang akan saya ajak saudara merenungkannya adalah berita yang ada sampai hari ini. Jadi sampai hari ini berita yang ada adalah bahwa ada gubernur yang sudah diperiksa berminggu-minggu, bahkan mungkin sudah berbulan-bulan ya. Itu yang diindikasi melakukan korupsi ya. Korupsi itu berupa gratifikasi 1 miliar pada waktu dia bekerja di lingkungan pekerjaannya itu. Dan sampai ketua KPK sendiri ke sana. Nah, hanya saudara, kemudian perkembangan berikutnya adalah bahwa pejabat yang bersangkutan itu ditangkap oleh KPK. Nah, memang kalau kita mencermati semacam ini, orang itu kalau sudah ketahuan dan mau ditangkap itu biasanya alasannya banyak. Salah satunya adalah alasan kesehatan. Makanya kita melihat di berita-berita itu untuk saat ini berjalan dengan kursi roda, tapi ketika dia ditangkap itu berada di sebuah restoran dan bisa berjalan. Pertanyaannya semacam itu, sehingga sebetulnya sakit atau enggak kita juga enggak tahu. Dan yang hebatnya lagi, ini menimbulkan gesekan di masyarakat yang bersangkutan, saudara. Jadi masyarakat rupanya terpecah. Ada yang mencintai Pak Gubernur ini, tapi ada yang enggak gitu. Nah, yang masih mencintai gubernur ini kemudian mengadakan perlawanan sampai merusak barang-barang umum yang dijumpai seperti itu, sehingga bentrok dengan aparat sampai menimbulkan korban jiwa 1 orang. Nah, sekali lagi ini berita loh saudara ya. Saya tidak mengada-ada, tapi saudara bisa membaca berita ini di berbagai berita yang ada pada hari ini. Ini tanggal 12 Januari tahun 2023. Jadi berita itu baru berkembang sampai di situ. Jadi sang pejabat ini sekarang dibawa ke Jakarta. Kemudian sudah ada berita-berita yang menyusul bahwa mulai dari tuduhan kasus gratifikasi 1 miliar, tapi yang bersangkutan itu di rekening banknya ada uang sejumlah 76 miliar. Jadi berita yang berkembang kemudian akan diadakan penyelidikan penyelewengan yang lain kecuali gratifikasi 1 miliar itu saudara ya. Jadi sebetulnya indikasi ini sudah cukup lama dan kita sudah membaca beritanya yang mengikuti itu saudara ya, yang mengikuti berita ini memahami. Nah, ini satu berita, namanya saja berita. Makanya saya memberi judul belajar dari berita mengenai Lukas NMB. Nah, saudara, terlepas dari apakah peristiwa ini berhubungan dengan politik atau tidak, saudara, kalau menurut saya kita ini orang beriman juga tidak bisa dilepaskan dari politik. Makanya kalau membicarakan masalah berita politik itu kalau menurut saya sah-sah saja, iya toh. Nah, hanya memang yang namanya politik itu bisa dipolitisir. Nah, itu loh. Kita harus hati-hati membicarakan masalah politik. Tapi dalam hal ini saya tidak menjelekkan siapapun. Saya hanya menyampaikan berita ini untuk kita renungkan, khususnya bagi kita orang beriman. Karena apa? Ini daerah kantong orang beriman, saudara. Ya, jadi di sana itu orang-orang mayoritas percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kok ada berita yang semacam ini? Nah, lalu kita sebagai orang beriman bagaimana merenungkannya? Sekarang kita, kalau boleh saya menggunakan istilah walaupun disebut berandai-andai. Andai kata berita ini benar, ya. Jadi andai kata nanti di
pengadilan itu terbukti bahwa ada seorang pejabat yang melakukan korupsi besar-besaran, ya. Andai kata, ini kita berandai-andai. Dan dalam berandai-andai ini tidak, kalau menurut saya tidak ngawur banget. Kenapa? Selama ini kalau KPK itu sudah bergerak, itu pergerakannya tidak ngawur. Tentu punya bukti-bukti kuat yang tidak terbantah. Nah, itulah. Nah, sekarang bagaimana hubungannya dengan firman Tuhan yang akan kita renungkan ini? Saudara, sebetulnya kalau kita menceritakan bahkan petinggi-petinggi yang sudah masuk bui karena kasus mengenai keuangan, itu jumlahnya sudah ratusan. Ini fakta, saudara. Dan di antara mereka itu juga ada orang-orang yang memiliki iman Kristiani. Luar biasa kan? Ya, jadi ini kalau berbicara masalah uang ini, saudara ya, mungkin kita rakyat biasa tidak bisa membayangkan punya uang sejuta, 2 juta saja kita ini sudah bersyukur. Ada di antara kita ini yang begitu. Lalu menyebutkan uang 100-200 juta. Apalagi uang 1 miliar. Itu sesuatu jumlah yang wow, gitu, saudara ya. Makanya kalau kita membaca berita mengenai pejabat, ini terlepas dari nama Lukas NMB, pejabat-pejabat yang sudah dihukum, saudara bisa memberikan contoh banyak itu. Jumlahnya ratusan, saudara. Pejabat yang sudah dihukum pada zaman ini saja, pada zaman apa istilahnya, setelah reformasi ini saja, tuh, saudara. Setelah reformasi kan justru orang itu kemudian bertindak semakin bebas dan menggunakan kebebasan itu untuk berbuat kejahatan kalau menurut saya. Jadi banyak pejabat-pejabat itu yang baik yang sudah ketahuan maupun yang belum, yang masih berupa isu, bahkan juga isu yang sebetulnya bisa dipertanggungjawabkan. Coba kalau katakanlah di sebuah kota, kemudian yang berkata itu anggota DPR dari kota itu dan berkata, wah, kepala daerah kita ini korupsi. Nah, kalau begitu kan perlu direnungkan ini menipu atau enggak gitu. Yang ngomong ini sumber yang bisa dipercaya, seperti itu loh, saudara. Nah, sehingga kita mau merenungkan seperti ini. Yang penting belajar dari kasus-kasus ini, termasuk yang terakhir kita lihat ini. Orang kalau sudah memiliki kekuasaan, kemudian dipercaya dalam hal menentukan keuangan, dan dalam jumlah yang tidak kecil, itu ternyata rawan bahaya. Dan ini bisa menimpa siapa saja, saudaranya. Bisa menimpa orang beriman maupun orang, apalagi orang yang tidak beriman, gitu, yang tidak punya pegangan dalam hidupnya mengenai baik dan buruk, tidak memperhatikan Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan orang-orang yang beriman itu firman Tuhan berkata, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, di sini nih. Ini pernyataan yang luar biasa loh, saudara. Akar segala kejahatan, segala loh. Akar segala, jadi banyak jenis kejahatan. Nah, terbukti dari ini kalau kasus berita yang terakhir yang kita cermati ini kan mulai dari sebuah lembaga anti korupsi yang biasanya tidak salah dalam menentukan menjadi terdakwa atau tidak, itu sudah dengan kecermatan sedemikian rupa menangkap seorang pejabat yang diindikasi korupsi, lalu menimbulkan pengerusakan. Ini kan kejahatan berikutnya. Kemudian menimbulkan satu korban tewas hari ini. Sampai hari ini ada satu korban yang tewas. Ini kan kejahatan berikutnya, artinya ada pembunuhan di situ. Bagaimana itu? Jadi segala kejahatan itu dimulai dari apa tadi? Akar kejahatan ini sebetulnya dalam kasus ini dimulai dari apa? Dari cinta uang. Kalau itu betul, jadi kalau berita ini betul, saya masih menggunakan istilah asas praduga tak bersalah gitu ya.
Kalau berita ini betul, maka kejahatan-kejahatan yang muncul itu karena cinta akan uang. Nah, ini dijelaskan di bawahnya dengan frasa di dalam ayat ini. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Nah, yang namanya menyimpang dari iman itu kan ya akhirnya orang tidak takut lagi ketika jatuh dosa. Orang tidak takut lagi ketika tidak taat kepada Tuhan. Menyimpang dari iman. Karena lebih banyak ke arah memburu uang. Faktanya seperti itu kan ini. Dan saudara, ada istilah dan mereka itu, dikatakan orang yang cinta akan uang itu, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, yang sudah masuk bui banyak. Gara-gara apa? Gara-gara korupsi dengan jumlah yang bagi kita rakyat biasa geleng-geleng kepala. Ya, bisa ratusan miliar, ada yang triliun semacam itu. Wah, itu satu hal yang fantastis. Tapi itu terjadi. Dan saudara dan saya yang sekarang mengaku beriman dan masih diberi Tuhan rasa ingat atau rasa eling untuk berada dalam kebenaran Tuhan. Kalau berada di posisi seperti itu belum tentu kuat loh saudara. Jadi uang itu bisa ditentukan oleh satu orang dengan tanda tangan satu orang, itu bisa keluar uang dengan jumlah yang fantastis, sampai jumlah triliunan. Itu bagi pejabat sekarang ini hal biasa. Dan itu tergoda atau bahkan juga dikili-kili orang di kiri kanannya untuk sudah diselewengkan saja. Seperti itu belum tentu kita yang sekarang ini mendengar renungan ini pun kalau berada di posisi itu belum tentu kuat. Itu. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengingatkan cinta akan uang itu kemudian menimbulkan penyiksaan diri dengan berbagai duka. Nah, kalau masuk penjara seperti itu kan berarti duka, saudara. Ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita sehingga kita yang sekarang masih berjalan dalam kebenaran, mari teruslah berjalan dalam kebenaran. Amin. Ya, jangan tergoda gara-gara cinta uang. Nah, sekarang ini kan dalam skala yang besar. Kita sedang membicarakan berita. Sekali lagi ini masih berita ya. Makanya saya berkata kita ini belajar dari berita. Berita yang sedang viral dan di situ ada istilah di firman Tuhan itu cinta uang. Mari kita merenungkan istilah ini. Butuh uang sama cinta uang. Beda nggak? Ya, butuh uang atau perlu uang, tapi disandingkan dengan istilah cinta uang. Nah, saudara-saudara, kasih atau cinta itu sebetulnya harusnya kepada siapa? Hukum Tuhan bagi kita orang beriman yang masih ingat itu, hukum Tuhan mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Itu kasih kita, cinta kita ini seharusnya nomor satu ditujukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa di surga, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung kita. Itu kasih cinta kita itu arahnya harusnya ke sana. Nah, lalu di sini ada istilah cinta itu bergeser bukan kepada Tuhan lagi, tapi kepada uang. Nah, itu sebabnya di sisi lain saya juga mengingat puji Tuhan. Kalau sekarang ini ada orang-orang yang saya tahu persis. Dia mendapat uang dari jerih lelahnya berusaha, pengusaha. Bukan dengan korupsi, tapi dia menyumbang pekerjaan Tuhan, menyerahkan uang untuk pekerjaan Tuhan itu ratusan juta, bahkan sampai miliar. Ya, saya tahu dari berita-berita yang ada. Hamba-hamba Tuhan besar seperti sekarang yang kita kenal, almarhum Pak Yakub Nahwe, kemudian ketua sinode kita itu siapa? Pak Abraham. Nah, itu mereka mengisahkan pernah menerima
bantuan atau tepatnya persembahan dari seseorang yang jumlahnya dengan hitungan miliar itu, saudara ya. Nah, oleh karena itu di sisi orang-orang jahat masih tetap ada orang baik. Orang yang menghitung di dalam tangannya ya harta yang dimiliki sampai miliaran, tapi tetap ingat Tuhan. Tapi ada orang yang lupa Tuhan. Gara-garanya apa? Satu istilah yang luar biasa ini, cinta uang. Dan ini bisa menimpa siapapun. Yang kita bicarakan ini tadi yang skala besar, tapi kita yang sederhana pun bisa cinta uang kok. Iya, ya kita punya uang seberapapun, ya tidak banyak, dalam jumlah yang relatif tidak banyak. Tapi kalau uang itu kita cintai, kemudian kita mengejar uang itu melebihi kasih kita kepada Tuhan, maka disitulah disebutkan akar segala kejahatan. Dan kejahatan itu menjauhkan dari Tuhan, kejahatan itu akan membawa celaka kepada siapapun yang melakukannya, bahkan kemudian diistilahkan di sana menyiksa diri dengan berbagai-bagai siksaan itu. Berbagai-bagai duka begitu yang menimpa pada akhirnya karena cinta akan uang. Nah, jadi saudara, mari sekarang kita bisa membedakan. Kita semua butuh uang, itu fakta. Kita semua memerlukan uang, itu ya. Kita semua harus mencari uang, ya kewajiban. Namanya kewajiban itu bukan hanya keharusan. Kalau keharusan itu bisa ditawar, tapi kalau kewajiban itu kalau dilanggar ada sanksinya. Kalau kita tidak mencari uang, tidak mendapatkan rezeki, dan kita tidak berusaha, apa sanksinya? Ya lapar. Itu loh saudara ya. Dan yang namanya uang itu sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang. Semua orang ingin akan uang. Ya, semua orang mencari uang dan semua orang ingin menggunakan uang itu untuk hidup, untuk keperluan berbagai hal, bahkan juga untuk meningkatkan hidup, untuk membeli fasilitas-fasilitas sehingga dapat hidup dan meraih kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Nah, tetapi cinta akan uang ini yang firman Tuhan mengingatkan kepada kita, akar segala kejahatan. Maka mari menghadapi zaman yang luar biasa pada zaman ini, kita merenungkan, apakah kita terjebak di dalamnya? Tidak usah kita berbicara mengenai gubernur yang sedang ditangkap saat ini, itu baru berita. Dan sekali lagi, bagi saya sendiri, saya belum bisa mengatakan dia benar atau salah, gitu. Nanti yang akan membuktikan pengadilan lah, seperti itu. Tapi kalau belajar dari kasus sampai detik ini yang dapat kita baca, itu maka segala kejahatan itu muncul dari cinta akan uang dan pada akhirnya menimbulkan korban jiwa. Wow, ini loh saudara. Nah, jadi dalam hal ini, kalau saudara dan saya masih punya jiwa seperti itu, cinta uang, korban jiwanya mungkin bukan orang lain, diri sendiri, yaitu berbagai-bagai duka tadi yang menyiksa diri dan bisa menjadi malapetaka buat diri sendiri. Makanya mari kita cek hati kita saudara ya. Hindari cinta akan uang. Tetapi kalau mencari uang, butuh uang, harus, tidak dosa itu ya. Hanya jangan cinta akan uang. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan melalui perenungan ini dan bagian firman Tuhan ini bunyinya demikian. Kebutuhan akan uang itu keharusan, tetapi cinta uang itu harus dihindari. Ya, ini sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan apa yang terjadi di sekitar kita saat ini untuk kita cermati supaya kita bisa mengambil berkat atau belajar dari kasus-kasus yang ada. Juga kita mencari kunci-kunci kemenangan dari firman Tuhan langsung diterapkan kepada kasus-kasus yang faktual di sekeliling kita. Sekali lagi, nilai yang dapat saya ketengahkan, kebutuhan akan uang itu keharusan, tetapi cinta uang itu harus dihindari bagi orang beriman. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk renungan malam hari ini. Kami
hanya belajar dari berita. Walaupun kami belum tahu berita itu kebenarannya, nanti akan dibuktikan di pengadilan. Tapi yang sekarang ini ada, kami cermati melalui perenungan akan firman-Mu, ternyata cinta akan uang itu bisa menimbulkan kejahatan. Dan kejahatan yang ada bahkan sampai menimbulkan korban jiwa, atau bahkan dimungkinkan bisa menimbulkan korban jiwa dari diri orang yang bersangkutan, yang cinta uang. Karena itu Tuhan kami mohon kepada Tuhan, beri pengertian kepada kami, supaya kami dalam zaman ini di mana uang banyak menjadi raja di berbagai kalangan, juga bahkan juga di tengah kalangan umat beriman. Tapi kepada kami, mohon Tuhan memberi ingatan yang baik, memberikan rasa eling kepada kami, sehingga ya Tuhan, kami Tuhan jauhkan dari prinsip hidup atau rasa cinta akan uang. Tapi biarlah dalam kami mencari uang, dalam kami mengusahakan uang, kami membutuhkan uang dan menggunakan uang, itu semuanya kami mohon oleh pimpinan Roh Kudus yang dominan, membawa kami kepada seluruh kebenaran Tuhan, sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan dan kami semakin diberkati. Berikan kepada kami dapat mengelola keuangan yang Tuhan percayakan kepada kami dengan baik, sehingga hidup kami ada dalam damai sejahtera sampai sepanjang umur kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kasus Gubernur Lukas NMB. Kami tetap berdoa supaya ini berjalan dengan semestinya, baik dari sisi hukum, dari sisi masyarakat, dari sisi politik. Doa kami di tempat yang bersangkutan, mohon Tuhan memberikan kedamaian. Ini doa kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menunjukkan, yang salah itu memang salah, dan yang benar itu memang benar. Kalaupun kasus ini dimungkinkan dipolitisir, tetap kami menyerahkan kepada Tuhan, supaya orang-orang yang cinta Tuhan, daerah yang kami doakan, tetap ada dalam kedamaian Tuhan. Dan Tuhan menolong orang-orang yang tetap berjalan dalam kebenaran, itu yang dominan Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami, dan kami juga berdoa untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami, termasuk kesejahteraan di kota-kota di mana kami tinggal, supaya Tuhan yang memberi dan kami menjalani hidup dengan nyaman memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, izinkan kami berdoa memanjatkan nama-nama yang harus kami doakan masih dalam minggu ini, terutama yang membutuhkan kesembuhan, pemulihan jasmaniah maupun kejiwaan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah Tuhan kami. Tuhan memberikan kesempurnaan, kesembuhan dan pemulihan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Anak Abraham Diamon Setio Adi Nugroho, saudara kami Umbar Diniyati, semuanya di Purwodadi, saudara kami Anak Alek Yovan Wibowo, saudara kami Hendri Dwi Laksono di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang. Kami mohon Tuhan yang memberikan kesembuhan sesuai dengan limpah rahmat Tuhan yang besar. Dan kami juga berdoa untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tapi yang bersama dengan kami menghendaki kesempurnaan kesembuhan Tuhan yang memberi, bahkan juga untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtor ini. Mohon Tuhan yang menolong, menjawab doa, dan memberikan kepada kami pertolongan Tuhan yang besar itu. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami berdoa untuk semua yang dapat kami kerjakan di dalam penyembahan, pengabdian, dan pelayanan kami kepada Tuhan, baik dalam hidup sehari-hari maupun pekerjaan-pekerjaan pelayanan onsite maupun online. Kami mohon Tuhan menolong sehingga semuanya dapat kami selesaikan dengan lebih sempurna lagi menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Kami sangat mengucap syukur dengan ini. Setiap hari Tuhan membawa kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan,
antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semua doa kami ini kami panjatkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Demikian doa malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami tetap memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 6 atau 18 sore waktu Indonesia Barat, dan juga ada doa pagi setiap jam 5 pagi hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih kepada saudara yang mengikuti dan bersama dengan kita di sini menikmati anugerah Tuhan setiap hari ini. Kita mengawali hari dan menutup hari dengan mengingat Tuhan dan diingatkan oleh Tuhan kunci-kunci kemenangan yang terus kita tekuni. Kami mengucap terima kasih kepada semua yang sudah memberikan dukungan. Tetap kami mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa dan juga dukungan-dukungan yang lain. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, juga like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.